Termasuk mendukung itu juga haram. Oh, saya kan cuma sekedar mewartakan. Enggak, itu juga haram. Kalau itu berupa dukungan. Tapi kalau diundang untuk menjelaskan fakta, kemudian dikasih penjelasan hukum syaroknya begini, solusi supaya sembuh begini, ya, supaya dia bertobat, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau dipromosikan bagaimana tutorial supaya menjadi begitu, itu nggak boleh, haram. Kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ketika Allah mengatakan ini, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, itu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma. Kedua istri ini itu berada di bawah dua hamba yang soleh, yakni istri Nabi, kurang apa lagi. Fakhanatahuma, keduanya khianat. Apa khianatnya? Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kanat imra'atu Nuh taqulu linnas innahu majnun. Kalau istrinya Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang, Nuh itu gila. Jadi istri menuduh, menyambat, mengatakan suaminya gila. Walaupun secara logika ya agak-agak mirip juga, gila kan ya. Bikin kapal di atas gunung, coba. Kalau orang nggak punya keimanan ya dianggap gila itu. Dan ini gila, mengatakan gila dalam konotasi negatif. Karena ada juga orang mengatakan gila itu konotasinya memuji. Ini dulu ada rekan itu bikin sekolah. Nggak punya duit. Punya duit cuma 100 juta, bikin sekolah ini sekarang sudah berkembang jadi SMA di sini. Ini disebutnya ini gila ini. Nggak ada duitnya bikin sekolah, itu gila pujian itu ya. Tapi ini gila dalam makna negatif. Wa kanat imra'atu Lut tukhbiru bi adyafihi. Apa khianatnya istrinya Nabi Lut itu? Istrinya Nabi Lut itu memberitahu tentang tamu-tamunya Nabi Lut. Jadi kalau ada tamu lelaki yang tampan, istrinya beritahu ke kaumnya. Jadi kedua istri ini nggak ada selingkuh, nggak. Ya. Ma baghat imra'atu nabiyyin qattun, kata Ibnu Abbas. Para istri Nabi itu nggak ada yang selingkuh, nggak ada. Tapi ini bentuk khianatnya itu khianat dalam artian tadi, memberitahu tamunya datang. Dan pemberitahuannya ini unik ya. Kanat imra'atu Lut idza nazala bihi dhaifun takhonat. Adalah istrinya Nabi Lut ya, ketika ada tamu ke rumahnya Nabi Lut, ya, tamu lelaki yang tampan, yang itu nanti bisa dikerjai oleh kaumnya Nabi Lut, istrinya ini dakhonat ya, membuat asap. Ya, apakah di dapur jadi berasap, ketahuan, oh ini sudah pakai kode ini, sehingga kaumnya ngerti, oh di sana ada tamu yang tampan. Nggak perlu pakai streaming. Kalau sekarang pemberitahuannya bisa pakai streaming. Litu'alima qaumaha annahu qad nazala bihi dhaifun. Untuk memberitahu kaumnya bahwasanya sudah ada tamu. Jadi seperti itu bentuk khianatnya. Jadi sekedar memberitahu, apalagi mengajari caranya dan sebagainya, itu ikut mendukung sama itu. Walaupun niatnya mungkin nggak mendukung. Apa kata Allah? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka ya, tidak bisa kedua nabi itu menolak dari Allah ya, azab yang akan Allah berikan. Jadi lam yadfa Nuhun wa Lutun ma'a karomatihima 'alallahi ta'ala an zaujataihima lamma aswata syai'an min azabillah.
Nuh ya, Nabi Nuh dan Nabi Lot alaihi wassalam padahal punya karomah, punya kemuliaan, itu nggak bisa membela istri mereka yang telah maksiat itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu hati-hati sekali. Mungkin kita hanya ngucap sekali sepatah-sepatah kata, tapi itu bisa dimaknai dukungan. Hati-hati, hati-hati. Nabi aja nggak bisa membela, apalagi sekedar ya orang-orang yang juga dia di akhirat juga punya masalah sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ini marak? Saya lihat problemnya bukan sekedar ini, sekedar ya podcast atau apa bukan, tapi ini lebih mendasar yakni sekulerisme, kapitalisme dengan mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, akhirnya nikah sesama jenis itu dianggap hak asasi. Ya, di Amerika kemudian diberikan kebebasan di 50 negara bagian untuk menikah sesama jenis. Itu sudah lama itu. Dan itu mau ditularkan di Indonesia. Dan efeknya ini kalau banyak orang nikah sesama jenis, pertumbuhan penduduk itu menurun. Ini di Amerika nih ya. 2020 ini pertumbuhan penduduk itu tingkat terendah dalam 120 tahun terakhir. Jadi ya itu bisa habis orangnya. Laju pertumbuhan tahunan. Gimana mau punya anak kalau seperti itu? Sementara yang nikah laki-laki dengan perempuan saja banyak yang nggak mau punya anak mereka. Ya ada itu apa namanya yang bebas anak itu kampanye itu di negeri-negeri Eropa begitu. Mereka itu minus anak-anak dan itu mau ditularkan ke negeri kaum muslimin supaya sama-sama lah. Dan mereka ini menghadapi problem kependudukan itu. Walaupun mereka penduduknya nggak berkurang karena ada imigrasi ya, dari negeri-negeri kaum muslimin pindahan ke sana. Sementara orang Islam ini walaupun nggak kaya, ya mereka tidak tanggung-tanggung lagi untuk bikin anak dalam tanda petik bikin ya. Mereka nggak batasi. Ini terjadi dan kemudian banyak yang mati karena kapitalisme ini. 200 juta akibat narkoba di seluruh dunia ini per tahun mati. Sementara yang lahir sedikit. Kemudian ya 3,3 juta itu mati tiap tahun akibat miras. 800.000 itu bunuh diri tiap tahun di seluruh dunia itu. 5 juta lebih itu mati akibat kelaparan. Ini kapitalisme begini.